Selamat siang Pak Harun, perkenalkan nama saya Nabil Pradipta Muzaki Suherli. Di sini saya bertujuan untuk diwawancarai terkait dengan pekerjaan yang saya lamar di bidang HR, Human Research Pak Harun. Selamat siang, Saudara Nabil. Izinkan saya mengecek CV untuk mencocokkan profil diri Anda dengan data yang sudah Anda kirimkan. Baik Pak Harun. Tadi dengan Saudara Nabil Muzaki Suherli. Nabil Pradipta Muzaki Suherli Pak, pakai Pradipta. Ah, ya, baik. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap interview dan wawancara aja. Baik Pak Harun. Nah, yang pertama, saya ingin menanyakan untuk menceritakan tentang diri Anda secara singkat namun jelas dengan meliputi latar belakang pendidikan terakhir, pengalaman yang pernah Anda jalani kalau mengikuti sebuah organisasi, serta gambaran umum mengenai kepribadian dan cara Anda bekerja. Oke baik Pak Harun. Eh, saya merupakan seorang mahasiswa manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Dan saat ini saya berada di semester 3. Dan untuk selama di bangku kuliah, saya sering mengikuti berbagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, terutama di bidang pemenuhan hak anak, setelah itu advokasi terhadap pemerintah, dan ketika saya di bangku kuliah juga saat ini saya sering sekali mengikuti berbagai kepelatihan terkait dengan pelatihan pembuatan polis brief, setelah itu ada pelatihan partisipasi yang bermakna. Itu semua saya ikuti agar dapat mengembangkan diri saya sendiri untuk kedepannya, Pak. Baik, sepertinya saudara memang memiliki sikap yang sangat aktif dalam organisasi. Terima kasih penjelasannya yang sudah saudara sampaikan. Dari pemaparan tersebut, saya mendapatkan gambaran awal mengenai latar belakang karakter serta Anda memandang dunia kerja. Selanjutnya, saya ingin mengetahui potensi yang Anda miliki lebih dalam. Selanjutnya, ada tentang mengenai kekuatan. Apa saja kekuatan atau kelebihan utama yang Anda miliki, baik dari segi kemampuan, keterampilan, maupun sikap kerja yang menurut Anda memberikan kontribusi positif? Oke, baik, Pak. Saya tentunya memiliki empati yang sangat tinggi terhadap sesama, terhadap teman kerja dan lain-lain. Dan saya ini merupakan seorang yang teliti dan bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja dengan tim. Nah, dan saya juga sangat teliti terhadap pekerjaan yang sudah diberikan, dan saya selalu berusaha untuk menyelesaikan semua pekerjaan sesuai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan, Pak. Oh, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Nabil. Kekuatan yang Anda sampaikan cukup relevan dengan kebutuhan posisi yang kami tawarkan dan memberikan gambaran bagaimana Anda berkontribusi di lingkungan kerja kami. Selanjutnya, kelemahan. Setiap individu tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Setelah bertanya tentang kelebihan, saya akan bertanya tentang kelemahan Saudara Nabil. Dapatkah Saudara Nabil menjelaskan kelemahan yang Saudara sadari dalam diri Anda? Adapun langkah dan upaya untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Oke, baik, Pak Harun. Untuk kelemahan saya sendiri, saya eh, sering sekali membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan karena saya ini sangat teliti untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga terus belajar untuk memprioritaskan pekerjaan yang saya punya agar pekerjaan saya dapat selesai dengan lebih efisien ke depannya, sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas keterbukaan Saudara Nabil. Saya mengapresiasi sikap reflektif dan kesadaran diri Saudara Nabil. Nah, selanjutnya, bagaimana Saudara Nabil membayangkan posisi dan perkembangan diri Saudara Nabil untuk jangka pendek seperti 5 tahun ke depan, baik dari segi karir, peningkatan profesional, maupun kontribusi yang Anda berikan kepada perusahaan? Oke, baik. Untuk pandangan 5 tahun ke depan dari POV saya sendiri,
itu mungkin saya akan terus mengejar di bidang profesional dan mungkin saya akan lebih expert dalam bidang yang saya tekuni saat ini. Dan untuk kontribusinya terhadap perusahaan, tentunya saya akan selalu memberikan yang terbaik, berusahakan yang terbaik, dan selalu ingin mencapai target yang sudah diberikan oleh perusahaan ketika saya diterima di perusahaan ini, Pak Harun. Untuk 5 tahun ke depannya, pastinya saya akan selalu ingin berkembang dari tiap waktu ke waktu, tahun demi tahun. Maka dari itu saya akan terus berkecamuk di bidang yang sedang saya tekuni saat ini di bidang human research untuk 5 tahun ke depan. Baik, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Saudara Nabil memiliki perencanaan dan visi karir yang cukup jelas. Hal ini penting bagi saya untuk melihat keselarasan antara tujuan pribadi saudara dengan arah pengembangan perusahaan yang kami miliki. Selanjutnya, bagaimana cara atau strategi yang biasa Anda lakukan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Anda, baik melalui pembelajaran formal, pengalaman kerja, atau sumber lain yang cukup relevan? Oke, baik. Untuk mengembangkan diri saya, tentunya saya akan selalu belajar dan menerima setiap masukan dan untuk pengembangan dari orang lain. Sehingga dari kritik orang lain itu saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri agar saya tidak mengulangi kesalahan yang sudah saya lakukan ke depannya. Dan untuk di bidang formal sendiri itu tentunya saya akan berencana untuk eh, melanjutkan studi saya, mungkin akan lanjut S2 atau sampai S3 nanti untuk mengejar pengembangan diri, pembelajaran yang akan saya punya ke depannya, untuk ke depannya untuk menunjang agar karir saya bisa lebih naik untuk ke depannya, Pak Harun. Baik, memang pengembangan pengetahuan ini salah satu aspek yang paling penting untuk dunia kerja saat ini. Terima kasih upaya yang saudara telah lakukan terus belajar menunjukkan motivasi dan komitmen terhadap pengembangan diri yang cukup baik. Setelah bertanya-tanya tentang pengetahuan, kelebihan, kelemahan, dan lainnya, kita masuk ke gaji. Eh, Berapa kisaran saudara Nabil gaji atau kompensasi yang Anda harapkan untuk posisi ini? Dan apa saja pertimbangan yang saudara gunakan dalam menentukan harapan tersebut? Untuk gaji sendiri, saya berharap mendapatkan standar yang sesuai dari perusahaan mengingat dengan jabatan dan tanggung jawab yang saya emban di perusahaan ini terkait dengan posisi yang saya ambil. Untuk spesifikasinya mungkin itu di sekitar 5 sampai 6 juta, Pak. Soalnya mengingat harga-harga kebutuhan saat ini cukup tinggi untuk menunjang kehidupan ke depannya. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas keterbukaan saudara Nabil. Informasi tentang kompensasi ini akan kami pertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan, struktur, kompensasi, dan tanggung jawab posisi yang tersedia di perusahaan. Baik. Selanjutnya ada apa sih alasan utama yang saudara membuat tertarik untuk melamar dan bekerja di perusahaan ini? Serta hal apa yang menurut saudara membuat perusahaan kami sesuai dengan minat dan tujuan karir saudara? Oke, baik. Oke, baik, Pak. Alasan mengapa saya ya melamar di perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan menjanjikan jenjang karir yang baik untuk si karyawan untuk ke depannya, Pak. Dan maka dari itu saya percaya ketika saya melamar di perusahaan ini itu merupakan jalan yang paling tepat untuk saya berkembang agar bisa terus bekerja di bidang profesional yang saya mampui, Pak, di bidang HR ini. Baik, terima kasih atas penjelasan saudara mengenai motivasi serta ketertarikan saudara terhadap perusahaan kami. Baik, Pak. Menurut saudara, kelebihan atau nilai tambah apa yang saudara miliki dibandingkan dengan kandidat lain, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan dan memilih saudara untuk mengisi posisi ini? Baik, Pak. Oke.
Untuk menjawab pertanyaan tadi, Pak, saya memiliki antusias yang tinggi untuk belajar, saya bertanggung jawab, dan saya eh, berkomitmen untuk terus mengembangkan perusahaan ketika saya berada di dalamnya. Dan saya yakin komitmen yang saya berikan terhadap perusahaan itu dapat menjadi nilai positif bagi perusahaan ketika saya bekerja di perusahaan ini, Pak. Terima kasih atas penjelasan saudara. Informasi ini membantu kami dan perusahaan memahami keunggulan serta potensi yang saudara tawarkan dibandingkan kandidat lainnya. Baik, Pak. Selanjutnya, apakah saudara bersedia bekerja lembur atau bekerja di luar jam kerja normal apabila perusahaan membutuhkan saudara, dan bagaimana sikap saudara dalam menghadapi kondisi kerja dengan tekanan atau tenggat waktu tertentu? Oke, baik, Pak. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, tentunya saya bersedia untuk bekerja lembur ketika tenaga saya dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengejar target yang sudah ditentukan oleh perusahaan, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, saudara Nabil. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang ingin saudara tanyakan lebih lanjut mengenai perusahaan? Baik, Pak. Mungkin saya akan ingin bertanya terkait dengan bagaimana sistem karir dan pelatihan bagi karyawan untuk menunjang kebutuhan dari karyawan yang ada di perusahaan ini, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, saudara Nabil. Jadi, perusahaan kami memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan kami menyediakan berbagai program pelatihan, baik dari pelatihan internal maupun eksternal yang disesuaikan dengan kebutuhan, posisi, dan perkembangan karyawan. Selain itu, perusahaan kami juga memiliki sistem penilaian kinerja secara berkala yang menjadi dasar dalam pengembangan karir dan promosi jabatan. Dengan adanya pelatihan dan evaluasi yang berkelanjutan, kami harap karyawan dapat terus meningkatkan kompensasi dan berkembang bersama perusahaan. Baik, karena sesi wawancara dan pertanyaan ini sudah selesai terhadap saudara Nabil. Terima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah saudara sampaikan selama proses wawancara ini. Informasi yang saudara berikan sangat membantu perusahaan kami untuk mengevaluasi dan untuk mendiskusikan bersama perusahaan. Kami akan menghubungi saudara kembali untuk menyampaikan hasil serta tahapan seleksi berikutnya. Baik, Terima kasih atas ketertarikan saudara untuk bergabung untuk perusahaan kami. baik, Pak. Semoga sukses untuk saudara Nabil. Amin. Terima kasih, Pak.